Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhiroh. Saya dari NIM 240900000049. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus ketidak tepat sasaran bantuan dana KIPK di kalangan mahasiswa. Beasiswa merupakan salah satu bentuk dukungan untuk menjamin akses pendidikan yang merata bagi semua kalangan. Umumnya, beasiswa ditunjukkan untuk siswa berprestasi atau siswa yang kurang mampu. Namun, pada kenyataannya, tidak semua beasiswa disalurkan sesuai dengan tepat sasaran atau sesuai dengan kriterianya. Banyak kasus menunjukkan bahwa beasiswa justru diterima oleh pihak yang tidak layak secara ekonomi maupun secara akademiknya. Pemerintah Indonesia menyediakan beasiswa yang mendukung pendidikan yang warga kurang mampu. KIP Kuliah adalah program pengganti bidik misi yang dimulai diterapkan pada tahun 2020. Namun, di lapangan banyak ditemukan penerima beasiswa yang tidak dengan sesuai kriterianya. Apa sih KIP Kuliah? Nah, KIP Kuliah ini atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan tinggi untuk mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Dalam bantuan ini, mahasiswa diberi fasilitas biaya pendidikan serta biaya hidup yang dimana setiap daerah memiliki jumlah yang berbeda. Adapun kriteria yang menerima beasiswa KIP Kuliah yaitu yang pertama, siswa yang lulusan SMA, SMK maupun MA yang dimana mereka lulus maksimal 3 tahun sebelumnya, seperti itu. Jadi untuk yang 3 tahun sesudahnya atau lebih dari 3 tahun lulus dari sebelumnya itu tidak bisa mendaftar beasiswa KIP Kuliah, seperti itu. Yang kedua, berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Yang ketiga, memiliki potensi akademik yang baik tetapi terbatas secara ekonomi. Yang terakhir yaitu yang keempat, terdaftar dalam program Indonesia Pintar atau PIP, DTKS, Kemensos, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Masuk pada kriteria permasalahan dan dampak. Nah, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa kriterianya, yakni ada 4, siswa yang lulusan SMA, SMK, dan MA yang lulus 3 tahun ke belakang. Terus ada yang kedua, berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yang ketiga, memiliki potensi akademik yang baik tetapi terbatas secara ekonomi. Yang keempat, terdaftar dalam program Indonesia Pintar atau PIP, DTKS, Kemensos, dan pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Memasuki permasalahan. Jadi, permasalahan itu cukup banyak seperti itu ya. Karena banyaknya ketidak tepat sasaran, jadi meresahkan warga yang merasa layak untuk mendapatkan, seperti itu. Yang pertama yakni mahasiswa dari keluarga yang mapan menjadi penerima KIP Kuliah. Jadi banyak juga teman-teman di sekitar saya yang menurut saya itu masih tergolong keluarga yang mampu untuk biaya kuliah seperti itu ya. Tetapi mereka malah mendapatkan bantuan dana KIP Kuliah ini gitu. Terus yang kedua, ketimpangan akses informasi siswa dari kota lebih mudah dan sudah terdaftar. Jadi ketimpangan akses informasi, siswa dari kota lebih mudah terdaftar. Seperti contohnya ketika kita masuk ke kampus, kalau misalkan kita hidup ada di kota, jadi kita lebih gampang untuk masuk ke kampus itu gitu. Tetapi yang berada di desa atau yang di luar kota susah masuknya karena mungkin lihat dari akreditasi dan juga zonasi seperti itu ya. Mungkin. Terus yang ketiga, penyalahgunaan dokumentasi seperti SKTM palsu. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang disalahgunakan gitu ya. Contohnya ada beberapa ya, ada di sekitar saya. Seperti itu, meminta surat keterangan tidak mampu ke desa tetapi tergolong mampu di kehidupan nyata gitu. Gunanya untuk ya daftar KIP ini supaya mereka dapat bantuan. Itu kan termasuk hal yang tidak fair gitu ya untuk kita-kita yang merasa layak mendapatkan seperti itu. Yang
keempat, kampus tidak melakukan verifikasi lapangan. Jadi seperti kampus itu menseleksi tetapi tidak langsung terjun ke lapangan untuk memeriksa bahwa keluarga ini atau calon mahasiswa penerima KIP ini layak untuk mendapatkan atau tidak gitu. Belum dilihat secara langsung kondisi rumahnya bagaimana, kondisi keluarganya seperti apa, seperti itu. Yang kelima, ada intervensi pihak dalam seperti oknum, dosen, staf, dan lain-lain. Jadi ini istilahnya seperti adanya ordal gitu ya teman-teman ya, orang dalam. Masuk pada dampak. Nah, dampaknya juga lumayan banyak gitu ya. Yang pertama ada moral hazard, yaitu mahasiswa mampu tidak merasa bersalah menerima bantuan. Jadi kayak merasa gimana ya, merasa tidak bersalah gitu dengan melihat teman-teman yang lainnya lebih layak daripada dia, seperti itu. Kayak aku mendapatkan beasiswa KIP ini berarti udah rezekiku, seperti itu. Padahal jika dia merasa mampu dan dia merasa bahwa ini gak layak untuk aku, ada yang lebih layak daripada aku, dia bisa mengajukan pengunduran diri seperti itu, dan bisa diberikan kepada yang lebih layak daripada dia, seperti itu. Yang kedua, kesempatan hilang, yakni mahasiswa benar-benar butuh tidak bisa kuliah. Yang ketiga, inefisiensi anggaran, dana negara tidak tepat guna. Yang keempat, kesenjangan sosial semakin lebar, seperti itu. Lanjut, ada pada solusi, yakni evaluasi bagi pihak penanggung jawab terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini ada 5, saya menuliskan 5. Yang pertama, sinkronisasi data KIP kuliah dengan DTKS, Dukcapil, dan BPJS. Yang kedua, ada pembatasan penggunaan SKTM dan diwajibkan survei ke lapangan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa banyak sekali yang memalsukan data atau menyalahgunakan surat keterangan tidak mampu ini untuk mendaftar ke beasiswa yang tidak seharusnya, seperti itu. Yang ketiga, transparansi dan keterbukaan data penerima di web kampus. Yang keempat, pengawasan oleh masyarakat dan pelaporan online. Yang lima, edukasi digital bagi siswa miskin saat pendaftaran. Jadi sebelumnya sudah ada beberapa evaluasi untuk pihak penanggung jawab KIP kuliah ini ya, atau yang mengelola KIP kuliah teman-teman. Terus kita sekarang sudah masuk ke peran mahasiswa atau masyarakat, peran mahasiswa dan masyarakat. Yang pertama, yakni menjadi pengawas sosial dan melaporkan penyalahgunaan. Yang kedua, membantu sesama siswa yang kesulitan teknis mendaftar. Yang ketiga, kampanye anti KIPK palsu di media sosial dan di kampus. Masuk ke kesimpulan. Jadi program bantuan dana KIP kuliah ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang tinggi kepada mahasiswa yang kurang mampu. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait ketidaktepat sasaran penerima bantuan. Seperti yang pertama, ada mahasiswa dari keluarga yang mampu yang menerima bantuan. Yang kedua, kurangnya verifikasi data yang akurat. Yang ketiga, lemahnya pengawasan dan evaluasi berkala. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya manfaat program dan berkurangnya kesempatan bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem seleksi dan pemantauan yang lebih ketat, transparan, dan berbasis data agar bantuan tepat sasaran dan tujuan keadilan pendidikan dapat tercapai. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Saya akan menyantumkan beberapa dokumentasi saya saat wawancara tentang KIP kuliah ini ke pihak yang menanggung jawab atau pengelola KIP kuliah. Mohon maaf bila ada salah dari presentasi saya atau ada kurangnya, mohon dimaklumi. Sekian dari saya pamit undur diri. Saya Muhiroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.